Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Nur Hidayah. Jadi di sini aku bakal mewawancarai beberapa murid dari sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukamara. Nah, kali ini aku bersama mereka akan membahas seputar tentang mata pelajaran fikih di sekolah. Nah, jadi simak terus ya guys. Happy watching. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu murid Madrasah Sanawiyah. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu kepada si murid tersebut. Nama kamu siapa? Hairul Huda. Hairul Huda. Kelas? 2. Ya, 2 atau kelas 8 ya? 8. Nama sekolahnya? Sekolah di mana? Di MTSN 2 Sukamara. Ya, MTSN 2 Sukamara. Berarti dekat jalan nih sekolahnya? Dekat. Ya, dekat. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kan di sekolahan pasti ada pelajaran fikih. Nah, Ada. Nah, apakah kamu menyukai pelajaran fikih tersebut? tidak suka Tidak suka. Alasannya? karena tidak minat dengan pelajaran fikih. Oh, karena tidak minat dengan pelajaran fikih. Ya, berarti itu dari kamu sendiri lah tidak suka karena tidak minat dengan pelajaran fikih. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, menurut kamu apakah fikih ini penting sehingga harus kita pelajari? Penting Ya, penting. Alasannya kenapa jadi penting? karena fikih berhubungan dengan sholat. Oh, maksudnya tuh berhubungan dengan kehidupan sehari-hari lah, kayak sholat, kayak puasa, itu lah. Ya. Menurut Pian ini penting, cuman Pian kan suka pelajaran fikih. Lanjutlah untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kamu apakah pelajaran fikih yang diajarkan oleh guru itu menyenangkan dan mudah untuk dipahami? Ya, Iya, jawabannya mudah untuk dipahami lah dan menyenangkan. Kenapa tuh? Karena gurunya sering bercanda kah? ya, Sering bercanda. Habis itu penjelasannya berarti mudah untuk dipahami. Berarti untuk strategi pembelajarannya itu sudah pas sehingga mudah dipahami lah. Berarti misalnya dia mengajar tuh paham gitu lah langsung. paham. Paham. Berarti masuk deh nih sekolah. Lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya yang nomor 4. Apakah kamu selalu bertanya nih jika ada materi yang belum kamu pahami? Kadang bertanya, kadang juga tidak. Oh, kadang bertanya. Misalnya kada paham, bertanya. Misalnya paham, tidak bertanya lagi. Berarti termasuk aktif ya di kelas. Lanjutlah pertanyaan yang kelima. Bagaimana nih strategi guru fikih dalam memberikan mata pelajaran di kelas? Bagus. Bagus. Contohnya, Misalnya sholat. sholat tuh ada prakteknya gitu kak? Ada. Ada. Kayak wudhu segala tuh. Ya, Iya, ada prakteknya. Berarti cara mengajarnya tuh berbeda-beda. Supaya murid tuh kada bosan lah. Makanya berbeda-beda dan mudah untuk dipahami. Nah, udah pertanyaan terakhir nih. Apa harapan kamu untuk guru fikih yang untuk masa mendatang? harapannya guru fikih mengajar dengan metode yang tepat. Oh, harapannya itulah supaya guru tuh mungkin metode yang tepat tuh misalnya kayak materi sholat itu kayak metode demonstrasi. Ya, Iya, seperti itu. Berarti harus sesuai ini dengan materinya. Nah, sudah selesai nih wawancaranya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban-jawaban yang diwawancarai. Nah, ini adalah saudara Huda. Dia tidak menyukai fikih, cuman dia baginya guru fikih itu
di sekolahnya sangat ramai dan juga sering bercanda, bisa juga disebut dengan guru humoris. Dia menganggap bahwasannya fikih itu sangat penting dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya kayak sholat tadi ya udah ya. Ya, Ya, mungkin itu saja udah. Terima kasih. sama-sama. Baik, di sini saya akan mewawancara seorang siswa yang bersekolah di Madrasah Sanawiyah. Di sini kami akan perkenalan terlebih dulu. Untuk nama kamu siapa ya? Ahmad Fathur Rozi. Ahmad Fathur Rozi. Ya. Rozi kah Rozi? Rozi. Rozi. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 8. Oh, 8. Berarti sekelas dengan si Huda. Sekolahnya di MTSN 2 Sukamara. Ya, di sini saya minta izinnya untuk mewawancara tentang pembelajaran fikih di MTSN Negeri 2 Sukamara. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah kan di sekolahan itu pastinya pelajaran fikih. Nah, apakah kamu menyukai pelajaran fikih tersebut? Suka karena fikih mengandung ilmu yang bermanfaat. Ya, berarti banyak manfaatnya, jadi suka lah, suka. Selain itu adalah alasan-alasan lagi kenapa jadi suka. Penting karena fikih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya sholat dan puasa. Iya, contohnya soal puasa lah, jadi berhubungan banget tuh dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutlah Rozi, menurut kamu apakah fikih ini penting sehingga harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Penting karena fikih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya sholat dan puasa. Kalau di puasa, ini Rozi sholat 5 waktunya pernah lah kayak bolong atau selalu mengerjakan? Selalu mengerjakan. Alhamdulillah, berarti fikih ini selain di sekolahan berarti harus kita dapat dalam kehidupan sehari-hari lah, kayak di rumah contohnya sholat. Kalau puasa, sholat pernah lah bolong? Pernah. Itu kenapa alasannya jadi bolong puasa tuh? Oh, sakit lah. Berarti itu kan ada pelajarannya juga, harus dikodok lah setelah puasa. Jadi sangat penting bagi Rozi. Lanjutlah untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kamu apakah pelajaran fikih yang diajarkan oleh guru itu menyenangkan dan mudah untuk dipahami? Ia menyenangkan, mudah untuk dipahami karena gurunya humoris, jadi tidak mudah mengantuk saat mengikuti pelajaran fikih. Oh, berarti guru ini sering bercanda lah, kayak jadi kita tuh kada tegang pas menerima pelajaran tuh karena seringnya bercanda si guru tuh. Mungkin gurunya nih terkenal dengan candaan lah. Berarti kamu menyenangkan dan mudah dipahami. Jadi menyerap nih ilmu masuk ke dalam otak dan mudah juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi begitu. Pertanyaan yang keempat, apakah Rozi ini selalu bertanya jika ada materi yang belum dipahami? Ya, supaya mudah untuk memahaminya. Berarti Rozi ini termasuk siswa yang aktif lah, kayak misalnya tidak dipahami, kemudian bertanya dengan guru sampai paham lah di bertanyanya. Oh, sampai paham, bagus. Berarti Rozi ini termasuk salah satu siswa yang aktif di MTSN 2 Sukamara. Nah, lanjut lalulah yang kelima, bagaimana strategi guru fikih dalam memberikan mata pelajaran fikih di kelas? Strateginya bagus, banyak praktek dan kadang disuruh maju ke depan. Oh, bagus lah strateginya. Habis itu banyak juga praktek lah, kayak sholat mungkin. Sholat, wudu mungkin juga lah diberi praktek supaya benar nih bagaimana cara berwudu yang benar itu kayak mana. Habis praktek itu disuruh maju ke depan buat praktek lagi. Itu biasanya per kelompok atau per orang? Oh, perorangan. Jadi per individu lah. Per individu. Nah, sekarang kita memasuki pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya yaitu apa nih harapan Rozi untuk guru fikih di masa mendatang? Harapannya guru fikih mengajar dengan metode yang tepat. Contohnya metode yang tepat itu seperti apa menurut Rozi? Kayak sholat, materi sholat itu harus ada apa? Ada praktek. Harus ada praktek lah supaya apa tuh? Supaya si muridnya Supaya
saya tidak salah dalam melakukannya. Ya, misalkan kayak sholat itulah banyak juga nih yang belum tahu nih tata cara sholat. Jadi dengan bacaannya lah yang penting juga. Jadi guru fikih yang dimaksud Rozi itu bisa menggunakan metodenya secara tepat. Tidak monoton nih pakai metode ceramah aja loh. Nah, jadi Rozi ini adalah siswa yang suka dengan pelajaran fikih karena menurutnya fikih itu sangat bermanfaat bagi kehidupannya, terutama untuk sholat, kayak bacaan-bacaan sholat dan lain sebagainya. Lalu juga menurutnya guru yang mengajarkan materi fikih ini juga menyenangkan dan mudah untuk dipahami karena gurunya humoris, sering bercanda dan membuat dirinya tidak mengantuk ketika di dalam kelas. Nah, lalu juga harapan si Rozi itu untuk guru fikih di masa mendatang, guru itu harus bisa menggunakan metodenya secara tepat. Misalnya kayak sholat tadi harus menggunakan metode demonstrasi lah. Jadi ya mungkin seperti itu. Baiklah Rozi, terima kasih atas waktunya karena sudah meluangkan untuk diwawancarai oleh saya. Terima kasih banyak ya Rozi. Sama-sama. Ya. Baik, saya di sini akan mewawancarai seorang siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukamara. Jadi di sini saya minta izin kepada saudari Alia untuk mewawancaranya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kamu, siapa namanya? Nama saya Nasiha Aliatul Masbuda. Ya, Nasiha ya. Dipanggil? Alia. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 3 MTS. 3 MTS. Berarti sebentar lagi lulus lah. Sekolahnya di? MTSN 2 Sukamara. Ya, MTS 2 Sukamara. Langsung aja pertanyaan pertama nih. Apakah kamu menyukai pelajaran fikih? Tidak suka karena susah untuk dipahami. Tidak ada minat dengan pelajaran fikih. Ya, berarti ini Alia ini tidak suka dengan pelajaran fikih lah karena susah menurut Alia tuh untuk dipahami. Juga tidak ada minat di pelajaran fikih. Kalau boleh tahu Alia suka pelajaran apa di sekolahan? Matematika. Oh, matematika, berarti suka berhitung-hitung. Padahal fikih ada juga pelajaran hitung. Nah, itulah pertanyaan. Nah, menurut Alia nih pertanyaan selanjutnya, apakah fikih ini penting sehingga harus dipelajari di dalam kehidupan kita? Penting karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya sholat. Ya, berarti menurut Alia nih penting lah karena ada materi sholat. Selain materi sholat ada juga materi wudhu, puasa dan lain-lain lah. Banyak fikih ini penting tapi Alia tidak suka lah dengan pelajaran fikih. Lanjut nih untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Alia nih, apakah pelajaran fikih yang diajarkan oleh guru itu menyenangkan dan juga mudah untuk dipahami? Menyenangkan, tapi Menyenangkan. karena gurunya suka bercanda, tapi sulit untuk mengerti. Oh, berarti nih Alia padahal gurunya itu suka bercanda, menyenangkan, tapi sulitlah untuk menangkap materinya tuh. Lanjut pertanyaan yang keempat, apakah kamu selalu bertanya nih jika ada materi yang belum kamu pahami? Tidak, walau tidak paham, karena saya suka bertanya sama teman. Oh, berarti Aryani walaupun tidak paham tuh tidak bertanya lah, tapi bertanya kepada teman. Itu karena tidak percaya diri kah atau memang suka bertanya dengan teman aja? Suka bertanya dengan teman. Oh, berarti lebih nyaman dengan teman lah daripada dengan guru fikih itu. Lanjutlah untuk pertanyaan yang selanjutnya, itu bagaimana nih strategi guru fikih dalam memberikan mata pelajaran di kelas? Bagus cara mengajarnya. Misalnya, sholat pada praktiknya dan wudhu pada praktiknya. Oh, berarti pas cara mengajar gurunya itu menyenangkan karena ada prakteknya lah, selang-seling supaya mudah dipahami. Cuman ada di sini kendalanya tuh sulit untuk memahami pelajaran fikih, ya sulit. Cuman Alia merasa mengajar fikih itu diajarkan menyenangkan, bagus juga nih ada prakteknya. Cuman itulah kendalanya tadi susah untuk dipahami. Pertanyaan terakhir nih lah,
Apa nih harapan Alia untuk guru fikih di masa mendatang? Harapannya guru fikih mengejar dengan metode yang tetap agar saya mudah untuk memahami. Iya, jadi Alia tuh harapannya tuh supaya bisa paham lah dengan pelajaran fikih itu, karena si Alia nih eh, kurang nih dalam sulit karena tidak minat tadi. Berawal dari minat dulu ya, semoga nanti bisa meminati pelajaran fikih lah. Kalau di sudah lulus dari madrasah masuk ke aliyah, semoga bisa ada minat di dalam pelajaran fikih. Baik, terima kasih kepada Alia karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama. Ya, jadi Alia Nasiha Aliatul Mashuda ini adalah seorang siswi MTSN 2 Sukamara. Dia adalah salah satu siswa yang tidak minat dengan pelajaran fikih, tetapi dia menganggap fikih ini penting bagi dirinya karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan harapannya untuk guru fikih di masa mendatang agar lebih bisa menggunakan metode yang tepat agar dia mudah memahami pelajaran fikih. Mungkin itu ya Alia. Ya, terima kasih banyak. Baiklah, di sini saya akan mewawancari seorang siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukamara. Nah, jadi di sini sebelumnya saya akan bertanya tentang biografinya. Nama kamu siapa ya? Siti Lasmiatul Ulfa, Siti Lasmiatul Ulfa. Kelas sekarang kelas berapa? kelas 9 MTS. 9 MTS. Sekolah berarti di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukamara. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama nih Lasmi, apakah kamu menyukai pelajaran fikih? Kadang suka, kadang tidak. Ini kadang suka kadang tidak tuh kenapa? Karena suka, karena menyenangkan, dan tidak karena banyak penulisnya. Oh, berarti ini pelajaran fikih ini sekolahan Lasmi ini banyak menulis. Ya. Jadi membuat Lasmi itu bosan lah menulis. Berarti Lasmi termasuk orang yang tidak suka menulis. Ya. Itu menyenangkan karena mudah untuk dipahami mungkin lah. Ya. Lanjutlah Lasmi, yang pertanyaan kedua nih. Menurut Lasmi, apakah fikih ini penting sehingga harus kita pelajari? Penting karena termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Sholat. Nah, sholat berarti nih Lasmi sholatnya pernah lah kayak bolong. Pernah tuh Pernah. kenapa? Karena sengaja atau tidak sengaja? Sengaja ketiduran. Oh, kalau ketiduran tuh namanya tidak sengaja. Tapi pas bangun tidur tuh langsung sholat lah atau tidak? Amun kak juhur biasa bangun ke asar. Jadi mainnya langsung asar. Oh, sembahyang aja lah. Nah, Kalau misalnya puasa, kan puasa tuh kehidupan sehari-hari juga lo pernah lah kayak bolong gitu. pernah. Selain menstruasi, enggak. Oh, alhamdulillah berarti full nih puasanya. Kalau misalnya ada yang bolong gara-gara menstruasi, itu puasanya diganti kan tidak? Ganti. Iya, diganti lah. Berarti itu ada kah diajarkan di sekolah? Ada kah diajarkan di sekolah? Ada. Ada. Berarti berhubungan lah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutlah Lasmi untuk pertanyaan yang ketiga nih. Menurut Lasmi, apakah pelajaran fikih yang diajarkan oleh guru itu menyenangkan dan juga mudah untuk dipahami? Menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Nah, menyenangkannya tuh kira-kira dari mananya? Sering bercanda. Oh, guru itu sering bercanda. Terus, Materinya itu mudah dipahami, tidak berbelit-belit. oh berarti gurunya nih sikat dan padat menyampaikan yang penting tersampaikan dan mudah paham. Berarti gurunya ini termasuk guru yang mewaris karena suka bercanda tadilah. Lanjutlah pertanyaan yang keempat nih, apakah Lasmi selalu bertanya jika ada materi fikih yang belum dipahami? Jarang bertanya. Jarang bertanya. Itu alasannya kenapa jarang bertanya? Ya karena dipaham. Oh, alhamdulillah sudah paham dengan materinya karena tadi gurunya tuh mudah untuk dipahami lah. Kalau berarti selama sekolah ini paham terus? Paham lah. Oh, paham terus. Ya, seperti itulah. Jadi Lasmi ini termasuk orang yang mudah untuk memahami pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah. Nah, pertanyaan yang kelima nih, bagaimana strategi guru fikih dalam memberikan mata pelajaran fikih di kelas?
Bagus strateginya karena menggunakan metode yang bermacam-macam. Contoh metode yang bermacam-macam tuh gimana? Metode demonstrasinya, Metode demonstrasi itu praktek sholat ya. yang mudah dipahami murid gitu. Berarti lah misalnya murid tuh misalnya diberi praktek tuh langsung paham lah, mudah Ya. memahami daripada memakai metode ceramah. Ya. Ya, seperti itu. Gurunya berarti guru di kelas Lasmi menggunakan metode yang bermacam-macam dan juga tidak monoton kepada metode itu saja. Pertanyaan terakhir lah, Lasmi, apa nih harapan Lasmi untuk guru fikih di masa mendatang? Harapannya guru memberikan metode pembelajaran yang lebih bagus lagi dan yang lebih kreatif. Ya, harapannya itulah supaya bisa diserap untuk si murid tadi. Ya, jadi si Lasmi ini adalah siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukamara yang terkadang dia menyukai pembelajaran fikih, terkadang juga tidak. Orangnya tidak suka menulis karena pembelajaran fikih di sekolahnya itu kebanyakan materi menulis. Nah, lalu dia juga beranggapan bahwasanya fikih ini sangat penting bagi dia karena berhubungan dalam kehidupan sehari-hari kayak sholat, puasa, dan juga cara berwudu mungkin Lasmi. Nah, jadi harapan si Rasmi nih buat guru fikih di masa mendatang itu bisa menggunakan metode yang bermacam-macam dan lebih bagus lagi dan juga kreatif agar muridnya tidak mengantuk. Iya, tidak bosan. Lasmi ini apakah tipe orang yang sering mengantuk di kelas? Jarang. Kalau boleh tahu nih, Lasmi suka pelajaran apa? Matematika IPS. Oh, matematika IPS, suka menghitung-hitung. Nah, tapi di pelajaran fikihnya ada juga nih pelajaran fikih mawaris. Ya, nanti pas aliyah dulu man. Ya, mungkin itulah Lasmi. Terima kasih banyak atas waktunya karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi memenuhi tugas kuliah. Nah, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Nah, jadi itu ya guys hasil wawancara aku bersama beberapa murid dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukamara. Menarik kan? Sampai di sini dulu ya guys video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai calon guru-guru fikih yang akan datang, agar kita bisa memilih strategi pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Sampai di situ ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.